ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini, dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C-130J. Berapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400. Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita, yang pinter-pinter dan merasa sangat pinter, selalu nyinyir, selalu suka dengan menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden Prabowo akhirnya menjadikan momen di mana harlah Partai Golkar yang baru saja dilaksanakan sahabat dalam pidatonya itu sangat jelas memberikan pesan sindiran yang saya kira luar biasa, langsung menusuk ke hati para pembenci selama ini. Beliau berbicara soal mentalitas elit bangsa ini yang menurutnya kerjanya hanya nyinyir. Dan kata-kata itu bukan keluar di panggung sembarangan sekali lagi atau di forum kecil, tapi itu di harlai Partai Golkar, di mana kita tahu bahwa ini adalah salah satu partai besar yang ada di Indonesia, sahabat. Saya menganggap bahwa sindiran yang bukan sekedar kalimat ini. Kalau elit lain biasanya bermain aman, berbicara lembut, penuh metafora dan berbahasa basi, Prabowo justru mengeksekusi kalimat yang tajam. Banyak elit bangsa ini yang lebih sibuk nyinyir daripada bekerja. Oleh karena itu, Prabowo saya kira sedang berbicara tentang kelompok yang selama ini menghabiskan energi untuk menyerang, memfitnah, memprovokasi, membangun narasi kebencian, dan menggerus di bawah pemimpin bangsa. Entah itu datang dari podium aktivis, ataupun kanal YouTube, atau kelompok oposisi bayangan, atau mereka yang bertitel profesor tapi sakit hati karena tidak diberi jabatan, dan para purnawirawan yang kita tahu hari ini ada yang selalu berteriak soal pemaksulan Gibran. Tentu menjadi pertanyaan, kenapa Pak Prabowo setajam itu? Pertama, saya kira karena memang politik kita sekarang bukan lagi soal ide, bukan lagi soal adu konsep pembangunan, tapi menjadi panggung ejekan, fitnah, dan konten murahan demi views. Sungguh ironi, bangsa dengan sejarah panjang perjuangan justru diisi oleh barisan komentator yang hidup dari provokasi. Sahabat-sahabat sekalian, Pak Prabowo menegaskan bahwa mereka bukan ingin memperbaiki negeri. Mereka ingin hancurkan reputasi siapapun yang memimpin. Mereka tidak siap kalah, tidak siap menerima realitas politik, tidak siap melihat orang lain bekerja. Dan yang lebih lucu, ketika rakyat butuh solusi, mereka menjawab dengan kita kritik dulu, kita analisa dulu, kita curigai dulu, kita framing dulu, baru kalau perlu kita bantu. Bangsa apa yang bisa maju dengan pola pikir seperti itu? Lalu siapa kira-kira yang disindir oleh Prabowo, sahabat ya? Mari kita jujur. Tentu yang tersindir bukan rakyat biasa, pasti. Bukan pedagang kaki lima yang cuma ingin harga stabil, bukan petani yang ingin pupuk tersedia, bukan ibu rumah tangga yang hanya ingin dapur tetap mengepul. Saya kira yang tersindir adalah mereka para politisi gagal yang belum move on dari hasil pemilu. Para pengamat politik yang kehilangan relevansi seperti Rocky Gerung ini.
oposisi musiman yang hidup dari retorika provokasi, influencer politik yang kontennya bukan edukasi tapi sensasi, mantan penjabat yang dulunya gagah berkuasa tapi kini kesal karena tidak diajak. Mereka ingin satu hal, kekuasaan, bukan kemajuan bangsa ini. Sebab itu, sindiran Pak Prabowo saya kira bukan sekedar ekspresi emosional. Itu adalah merupakan garis batas. Pesan yang ingin disampaikan bahwa era politik fitnah sudah basi. Era gaduh tanpa gagasan selesai. Era oposisi tanpa solusi harus berakhir. Karena bangsa sebesar Indonesia tidak bisa dibangun hanya dengan kritik, tapi dengan kerja nyata. Saya kira yang namanya kritik memang itu sangat penting. Tapi kritik tanpa data hanyalah gosip. Kritik tanpa solusi hanyalah provokasi. Kritik tanpa tujuan adalah sabotase politik. Pidato Prabowo di depan Partai Golkar dan seluruh tamu, saya kira ini bukan sekedar pidato rutin. Ini adalah merupakan kode keras bahwa pemerintahan ke depan tidak akan tunduk pada yang namanya narasi kebencian. Politik kita harus kembali ke rasionalitas, bukan sensasi. Dan siapapun yang memilih menjadi oposisi harus datang dengan ide, bukan dengan caci maki. Karena bangsa ini tidak butuh aktor drama politik. Bangsa ini butuh pemimpin yang bekerja, elit yang berpikir, akademisi yang objektif, peneliti yang jujur. Jangan sampai seperti Panji CS, media yang waras, rakyat yang kritis tapi adil. Dan mungkin untuk pertama kalinya kita melihat sinyal bahwa Pak Prabowo tidak akan membiarkan republik ini dikendalikan oleh suara paling bising, tetapi oleh suara yang paling bernilai. Bangsa besar tidak dibangun oleh orang yang paling keras berbicara, tetapi oleh orang yang paling tulus bekerja. Dan hari ini, sindiran itu bukan hanya peringatan, tapi itu adalah alarm peradaban. Siapa yang merasa tersindir, biarkan hati mereka yang menjawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.